wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara talk show kemuslimahan online dengan tema menjadi perhiasan di tengah luasnya dunia. Or the miracle of Muslimah in the world bersama Anissa Unisbang dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Yang terhormat, Ustazah Dr. Kristiana Solovida, STMC AKCA. Yang kami hormati Ustazah Retno Widowati, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Perkenankanlah saya, Siti Mufidah Ulia, di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tilawah. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, foto bersama. Acara yang ketujuh, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Teman-teman dan tamu undangan yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara talk show kemuslimahan online ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Norma Dwi Hapsari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Norma Dwi Hapsari. Di sini saya akan membacakan surah Ad-Duha. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan ayat suci ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima Fa'ammal yatima fala taqhar, wa amma sya'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ukhti Happy Tiasvari Sasanti selaku Ketua Pelaksana Talk Show Kemuslimahan Online. Kepada Ukhti Tias dipersilahkan.
Sekarang pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Iya, Mbak, dengar. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ellen selaku rektor dan Pak Suhana selaku pembina, dan selamat datang untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia dan teman-teman karena tanpa kalian acara ini tidak bisa berjalan. Mohon maaf ya agak ramai karena saya nyambi kerja. Yang kedua, Talkshow Anissa ini adalah kegiatan rutin tahunan BAI Al-Ihsan yang memuat tentang kaidah-kaidah perempuan. Saya harap dengan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sekiranya cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dan bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhti Tias yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua dari Ibu Dr. Ellen Puspitasari, SEMC, selaku Wakil Rektor Bidang 4 Unis. Ada Ibu Ellen, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Mufida selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amal. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya. Ini saya panggilnya ikutan mahasiswa ya, Ustazah ya. Dr. Kristiana Solopida, SEMSI, AKSI, Grace. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lewat Zoom ya, dipertemukan oleh mahasiswa ini. Yang saya hormati penasehat dalam kegiatan pelatihan Anissa 2021 online, Bapak Dr. Suhana, dan Ketua Pelaksana ini ada Mas Nur Syafaat atau Mbak Happy, atau Mbak Tias tadi dipanggil teman-temannya ya. Kemudian ada Mbak Fatima, Mbak Ajeng, Mbak Mahana, serta seluruh kepanitiaan. Serta pasti yang sangat saya banggakan adalah seluruh peserta pelatihan Anissa 2021 online pada hari ini Ahad 26 September 2021. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ya, puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, anugerahnya, karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan ya. Masa pandemi seperti ini, sehat jasmani, sehat rohaninya, serta nikmat iman dan nikmat kita semua ini menetapi agama Islam. Selawat serta salam senantiasa kita panjatkan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Sebab dengan perantara beliaulah ya, agama Islam itu bisa tersebar luas sampai ke penjuru dunia, hingga kita bisa paham dan mengerti mana yang menjadi tuntunan yang diridhoi
diridhai Allah serta mana yang tentunya tidak diridhai oleh Allah. Serta mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat bagi Rasulullah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mbak Grace, saudara saya ini, Pak Hana, Mbak Ruby. Saya mewakili Rektorat dari Universitas Trisakti Universitas Semarang sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang tentunya diselenggarakan oleh mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa. Insya Allah pada hari ini UKM Badan Amalan Islam Al-Ihsan Unisban dimudahkan dan dilancarkan dalam penyelenggaraan pelatihan Anisa 2021 secara online dengan mengangkat kajian yang bagus, batasan dan hakikat muslimah dalam tema menjadi perhiasan di tengah luasnya dunia. Mohon kepada penyampai materi kajian, Mbak Grace dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta adik-adik mahasiswa ini. Kepada panitia, insya Allah apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini dapat memenuhi apa yang sudah ditetapkan dari tujuan penyelenggaraan kegiatan yang fokus ini. Dan yang utamanya adalah kegiatan ini tempat kita semua untuk bersilaturahmi, memperkuat ukhuwah, memperkuat ikatan persaudaraan kita, senantiasa saling membantu dalam kebaikan. Ini panitia, apakah semua partisipannya adalah perempuan sesuai dengan kajiannya, batasan dan hakikat perempuan, tapi tadi saya sapa Pak Hana juga kok ya, gitu ya. Jadi tentunya tidak mengapa partisipan laki-laki juga ikut menyimak, ya, dan tentunya nanti akan memperoleh tambahan pengetahuan juga, sehingga pastinya akan lebih memahami serta lebih menghormati kaum perempuan ini. Itu ya Mbak Grace ya. Jadi kiranya tak elok saya berlama-lama ya, karena memang hanya sesi sambutan menyambut saja. Selamat datang Mbak Grace dan seluruh peserta di dalam kajian yang telah diselenggarakan oleh BAI Unisban ini ya, BAI Al-Ihsan. Dan ini secara langsung ditayangkan di Unisban TV. Nah, kru Unisban TV tentunya laki-laki ini yang bertugas pada hari ini ya, biar mendengar gitu, nanti biar tambah semakin menghormati kita sebagai kaum perempuan. Selamat melaksanakan kajian dan diskusi. Sematur suwun sangat. Sekian, dan jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ellen yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu penyampaian materi dari pembicara utama kita. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, kepada Ustazah Retno Widowati, kami persilahkan. Ustazah, mohon maaf, itu mic-nya masih di-mute. Ustazah Retno Widowati. Ya. Sudah terdengar ya Bu ya, insya Allah ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ellen, Pak Suhana, dan Bu Grace, dan teman-teman semua. Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat ya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di sini kembali walaupun dalam suasana yang masih online. Dan saya harap semuanya juga sudah siap untuk mengikuti Talkshow Anisa hari ini yang dengan tema yang sangat luar biasa ini ya, menjadi perhiasan di tengah luasnya dunia, oleh teman-teman BAI Unisban Semarang, dan membahas terkait dengan wanita di Islam. Tentu wanita di Islam sangat diistimewakan ya, dan sangat dijaga. Bahkan kita semua sangat familiar dalam sebuah hadis riwayat Muslim di mana disampaikan bahwa
dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solihah. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini termasuk insya Allah adalah wanita yang solihah ya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Nah, dan pagi hari ini kita akan membahas bersama dengan Dr. Grace. Tadi sudah disampaikan ternyata sahabatnya Dr. Ellen juga ya. Jadi reuni online ini mungkin setelah lulus ya. Jadi saya akan coba bacakan ya terkait apa namanya kurikulum vitae Bu Grace. Ini semua kalau tidak karena Allah mungkin tidak ketemu nih Bu Grace dengan Bu Ellen ya di sini ya. Saya bacakan dulu kurikulum vitae Dr. Grace Tiana Solovida SEMSI AKTCA. Beliau lahir di Semarang, ini asli Semarang ya, 3 Oktober 1977, masih muda nih Bu. Tinggal di Perum Griatria Indah 2, nomor 28 Semarang. Ini Tembalang ya Bu ya? Tembalang insya Allah. Riwayat pendidikan beliau, S1-nya di Fakultas Ekonomi Manajemen Undip, S2-nya di Magister Sains Akuntansi Undip, lalu ini S1 lagi nih, luar biasa nih, senang belajar kayaknya nih. Ini melakukan S1 lagi di Fakultas Ekonomi Akuntansi USM, tetangganya Undip dulu ya, kalau sekarang udah agak jauh nih. Lalu mengambil lagi pendidikan profesi akuntansi Undip, dan yang terakhir S3 program Dokter Ilmu Ekonomi Akuntansi Undip. Mungkin kalau ada S4 lagi ya Bu. Ini isinya belajar semua ini. Berapa tahun nih belajar. Nah, untuk pengalaman pekerjaan, beliau pernah menjadi asisten laboratorium statistik program D3 FE Undip, lalu menjadi bendahara program Magister Ilmu Lingkungan Undip, dan saat ini menjadi dosen LL Dikti Wilayah 6 DPK STIE Bank PPD Jateng. Saya dapat bocoran juga katanya beliau termasuk dokter favorit di dosen favorit ya di kampusnya ini. Infonya kayak gitu ke saya kemarin pas mempromosikan acara hari ini. Dan langsung saja akan kami berikan ke Dr. Grace sekitar 45 menit nanti untuk penyampaian materi. Selanjutnya nanti akan lebih banyak diskusi, dan teman-teman selama proses penyampaian materi boleh menyampaikan pertanyaan di chat. Nanti saat diskusi akan kita open mic ya untuk bisa bertanya langsung kepada pemateri. Kepada Bu Grace kami persilahkan Bu, monggo. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ala nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puji ya senantiasa kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini saya diberikan rahmat untuk hadir di Unisbank, ketemu dengan teman lama, sahabat tadi ya, Bu Ellen ya, bilang ya Mbak Ellen ya. Kalau saya panggil Mbak Ellen ya. Dulu kita masih remaja ya Mbak Ellen. Ketemu masih langsing-langsing gitu ya. Masih kuliah gitu ya, masih lucu-lucunya gitu ya. Tapi sekarang udah berkarir sendiri-sendiri, sehingga dengan acara ini kita bertemu lagi ya. Sebetulnya udah ketemu kemarin-kemarin, cuman say hello gitu ya. Gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali sama Bu Ellen selaku wakil rektor 4. Kemudian teman-teman juga ya, Pak Hana dulu juga sahabat saya di STIBPD, kemudian pindah di Unisbank sebagai pembina BAI ya. Gitu. Kemudian teman-teman semua yang ada di Unisbank, saya memberikan salam terbaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, mencintai dan menyayangi kita, sehingga kita senantiasa diberikan hidayah ya. Kemudian selawat dan salam tentu saya berikan kepada, kita harus berikan juga kepada Rasulullah yang sangat kita rindukan, kita cintai dan kita amat rindukan pertemuan dengan beliau kelak di Yaumul Hisab, memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, tentu saja saya tidak berpanjang lebar. Saya itu diberi materi ini ya. Saya udah kedua kali nih ngisi Unisbank ya. Tapi zaman dulu banget ya, waktu saya tanya sama suami saya, dulu kayaknya saya pernah ngisi di Unisbank, tapi zaman gadis apa zaman udah nikah lupa gitu ya. Jadi
masih di ya kampus ini juga sih, kampus yang di bawah juga, tapi lupa. Saya itu kalau dipanggil ustazah agak insecure gitu ya Mbak Ellen. Di mana-mana kalau di kampus itu juga kayak gitu, ustazah gitu ya. Ya Allah gitu. Itu kalau udah bilang ustazah yang bilang pada gimana gitu. Saya itu beban berat sekali gitu ya. Karena tidak ada, terus terang ini jujur ya teman-teman yang ada di sini, saya di sini bukan saya nggak punya kompetensi syariah, tapi hanya sharing aja apa pengalaman-pengalaman spiritual mungkin ya. Jadi kita sharing, kadang-kadang kalau kita mendengarkan dari orang sebelumnya yang sudah banyak pengalaman atau pernah mengalami itu sering lebih mengena gitu dibandingkan ketika kita mendengar yang misalkan nih ya, bagi saya sendiri, kita sering nih Ustadz itu sekarang YouTuber kan jadi banyak, Ustadz Gus Baha, Adi Hidayat gitu kan, Ustadz Umar, Ustadz banyaklah gitu yang LC macam begitu yang udah jadi YouTuber gitu, udah ada YouTube-nya. Namun demikian kadang kan kita ini ya, aduh bahasanya tinggi banget, aduh kita sibuk ngapain gitu kan ya. Jadi saya sharing aja ya. Jadi kalau ustazah sih, kalau kata yang pintar bahasa Arab, ustazah itu bu guru, kita bu guru. Bu Ellen juga bisa dipanggil Ustazah Ellen gitu karena Bu Ellen adalah dosen gitu, sama gitu. Jadi nggak apa-apa, akhirnya udah dah dibedain aja gitu. Ya jadi mungkin begitu. Jadi saya ngisi di UGRI, saya ngisi di beberapa PTS tentang keislaman hanya karena teman-teman yang kenal, kemudian dimintain tolong ya udah gitu, karena mencari orang itu juga susah yang mau gitu. Pertanggungjawabannya akhirat katanya. Waduh itu berat banget. Oke deh, temanya adalah menarik sekali. Perhiasan apa ya, di tengah perhiasan di tengah luasnya dunia gitu. Di tengah luasnya dunia. Nah, saya juga nggak akan contohin banyak hal, tapi kita harus back ke hakikatnya, kembali ke hakikatnya kita. Saya boleh share ya, saya boleh share PowerPoint yang saya bikin baru tadi pagi, jadi cepat aja teman-teman ya. Oke. Ya, saya share. Ini sudah tampak Mbak Retno? Sudah Bu. Oke. Saya mulai dari sini ya. Oke, sebentar. Oke, nah saya nggak pakai slide share ya, nanti besaran ya, udah kayak gini aja. Jadi perhiasan di tengah luasnya dunia. Saya bilang sama Mbak Retno nih ya, Ustazah Retno tadi, ini saya ngisi apaan nih gitu kan. Udah terserah ini aja Mbak Grace aja katanya, ya udah gitu kan. Jadi kalau sebetulnya kalau kita berbincang tentang wanita nih, perhiasan di tengah luasnya dunia itu wanita solihah, nanti kan endingnya tetap wanita solihah, kita udah tahu kan. Nah kita kalau saya itu ada buku gitu ya, jadi saya reverse mengacu utama kepada bukunya Abdul Syukoh ya, Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukoh, yang kalau bahasa Arabnya itu Tari'u Mar'ah ya. Jadi Tari'u Mar'ah itu bahasa Arabnya, tapi saya beli, tenang aja, saya beli bukunya yang Indonesia aja kok ya. Kebebasan Wanita. Itu ada 6 jilid teman-teman. Jadi kalau kita berbincang tentang wanita itu dikupas bagus sekali dari jilid 1 sampai jilid 6. Dari hal-hal yang tabu wanita itu ada semua. Padahal yang bahas laki-laki ya. Tapi Ustadz Yusuf Qaradawi ini yang memberikan pengantar ya, dan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau ini baru ini aja pengantarnya aja nih di jilid 1 itu bercerita tentang perhiasan di tengah luasnya dunia. Jadi cerita background-nya wanita solehah aja ini apa gitu. Tapi ketika kita berbincang ketika membaca lebih di jilid 1 itu contoh-contoh wanita yang luar biasa, inspiring, itu membuat bulu kuduk berdiri gitu. Kayak tadi misalkan saya jadi insecure, ya Allah ternyata saya belum apa-apa gitu sebagai pribadi wanita, ini belum apa-apa gitu, udah dicontohin banyak nggak mau nyontoh gitu. Itu yang kayak tampar gitu kan ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau berbincang tentang perhiasan dunia itu yaitu wanita solihah, tentu kita akan kiblatnya dulu adalah Al-Qur'an dulu kan ya, Al-Qur'an itu beberapa ayat yang banyak ayat yang kemudian menceritakan tentang wanita. Ada surat An-Nahl, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Jadi
biasanya kan orang itu kalau berbincang tentang wanita itu kayak mau kepengen bebas aja gitu. Kita itu sama loh, sama dengan laki-laki loh gitu. Jadi pokoknya kayak kepengen sama, pengen wah freedom dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini Al-Quran sudah memberikan kamu itu sama gitu dengan laki-laki. Kemudian di Ali Imran 195, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan sebagian yang lain. Ini yang ngomong bukan kita gitu, yang ngomong aku ini adalah Allah gitu. Jadi kita itu tidak akan disia-siakan amalan kita. Jadi nggak mungkin kalau kemudian kita itu minta bebas lepas kayak laki-laki, wong kita itu udah sama gitu di Ali Imran 195. Nah, yang paling cantik lagi gitu ya kalau dari baca Al-Qur'an itu di surat Al-Ahzab 35, mungkin teman-teman juga sering baca ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu yang surat yang menurut saya ya Allah itu udah tunjukkan banget gitu bahwa kita itu sama. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, muslimina wal muslimat, laki-laki dan perempuan yang mukmin, mukminina wal mukminat, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang khusyuk ya. Kemudian yang bersedekah, yang menjaga kehormatannya, yang menyebut nama Allah ya. Kalau tadi kan wadzakirinallaha katsira ya, yang menyebut nama Allah dengan banyak, katsira yang banyak, maka Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita itu udah sama. Jadi mau dicari apa lagi gitu ya. Di surat di Al-Qur'an yang lain, di Al-Qur'an surat yang lain itu juga Al-Ahzab 36 langsung dilanjutkan, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan kepada mereka, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesuai dengan kesesatan yang nyata. Jadi yang ayat sebelumnya, yang mengacu ayat ke sebelumnya 35, itu kamu udah sama. Bahasanya gampangnya kan kayak gitu. Saya bukan ahli tafsir dan ini. Tapi begitu kita membaca sebagai as usually ini ya, person ya yang nggak ngerti agama dan seterusnya, yang nggak ilmunya cetek banget gitu kan, begitu baca oh iya aku udah dianggap sama nih, tapi masih aja ayat 36 kalau gitu ya, kamu ketika ada aturan kamu udah dianggap sama tapi kamu nggak memilih pilihan Allah, itu kamu dianggap durhaka sama Allah kayak gitu ya. Jadi itu Al-Quran sudah memposisikan wanita, memposisikan perempuan itu pada kondisi yang sama dengan laki-laki. Nah, yang paling penting nih di endingnya, kita nggak boleh kemudian saling ingin menang sendiri, karena apa? Karena di surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi intinya peran kita itu tetap ada rasa saling tolong-menolong di antara laki-laki dan perempuan, karena apapun bentuknya kita memang berbeda gitu. Berbeda tetapi ada unsur kerjasama di sana gitu. Jadi nggak bisa kemudian semua mentang-mentang kita wanita itu kan bisa multitasking ya gitu kan. Terus kemudian semua bisa dibereskan sendiri, enggak gitu. Tapi kita saling tolong menolong di sana. Dan nanti kita lihat banyak contoh wanita solihat, banyak contoh perhiasan dunia yang kita anggap wah betul-betul perhiasan gitu kan. Nah itu nanti kita akan mencontoh para yang slide berikutnya nanti ya. Oke. Itu Al-Qur'an ya teman-teman. Jadi kata Allah begitu gitu. Jadi kita mereverse Allah itu memberikan informasi apa sih di Al-Qur'an tentang wanita. Nah, kalau hadisnya itu saya ambil dari Abu Syukur tadi ya. Jadi reverse-nya bukunya Kebebasan Wanita tadi.
hanya 2 aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu ia memperlakukannya dengan baik, maka kelak mereka akan menjadi dinding dari sengatan api neraka. Ada yang bilang kalau punya 3 anak perempuan, itu tidak perlu bersedih, karena begitu 3 anak perempuan itu dididik dengan baik, maka jaminannya adalah surga. Ya, dididik dengan baik jadi wanita solehah, 3-tiganya itu surga. Ya, kemudian sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi Al-Quran dan hadis itu tidak pakem yang harus kita pegang. Oh, ternyata ini gitu ya. Jadi kalau nanti cerita batasannya seperti apa, teman-teman, karena saya bukan ahli fikih, sepahaman saya saja saya jawab gitu ya. Jadi itu kupas tuntas di buku Kebebasan Wanita. Kalau nggak mau beli 6 jilid, beli aja yang jilid 1 ya, beli aja yang jilid 1. Nah, sekarang kita cerita gini nih. Kalau mau dibilang kita itu ingin jadi wanita solihah, itu clue-nya ada, kita perlu memiliki karakter gitu. Nah, kita sering mendengar ya orang-orang dengan banyak program, mungkin kampus juga kan, kampus atau beberapa kegiatan event ya, event yang kemudian menawarkan, ayo ini pembangunan karakter loh gitu. Nah, karakter apa sih yang mau dibangun? Karena wanita itu kan, wanita solihat itu kadarnya kan macam-macam ya. Ya dengan ke apa ya, kepersonalannya individu itu yang kemudian aku masuk karakter yang mana gitu. Nah, kerangka kita kepinginnya kita memiliki karakter wanita yang solihah, yang kayak seperti apa sih? Apa kita udah memiliki nih karakter itu, gitu kan? Yang pertama. Jadi kalau mau jadi wanita solihah, kalau mau jadi perhiasan di tengah luasnya dunia itu, ya kita pun sama-sama belajar ya, bukan berarti saya yang udah paling tua nih di sini ya gitu kan, paling senior, Bu Ellen yang mungkin ya sama dengan saya, itu terus kemudian saya yang paling soleh, enggak. Selama Hayati masih dikandung badan, itu kayak di lagu, karakter yang utama yang kita inginkan, karakter itu terus tetap kita perkuat, kita kokohkan karakter pribadi kita sebagai wanita tadi, sebagai perhiasan itu. Yang pertama adalah solihat. Tampaknya doa yang kita ucapkan pada bayi perempuan yang baru lahir itu semoga jadi solihah ya, atau ke anak-anak kita lah, anak-anak kami yang udah, atau teman-teman kita solihah gitu ya. Jadi kalau anak saya itu sekolah di sekolah menengah ini ya, mandiri, jadi sekolah muda mandiri, jadi bukan yang sekolah biasa ya, sekolah umum biasa. Jadi gurunya hanya 7 orang sampai 15 orang satu angkatan gitu, sekolah menengahnya itu SMA-nya gitu kan ya. Jadi itu gurunya kalau memanggil tuh bagus banget, pakainya kamu dipanggil apa? Enggak nama, enggak gitu. Panggil apa? Solihah gitu ya. Solihah gimana gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang menenteramkan sekali gitu. Nah, semoga kita jadi solihah ya, itu kata yang gampang. Tapi yang seperti apa yang mencerminkan solihah itu adalah satu gitu ya. Cerminan solihah itu adalah lurus. Lurus ya, bukan jalan lurus gitu ya. Ya artinya orang yang memiliki karakter lurus. Ya, lurus itu kan pasti pegangan tadi Al-Quran, hadis gitu kan. Jadi menggok itu ya wajar ya, menggok sedikit itu kadang mau namanya manusia kan ya. Tapi selalu berusaha lurus ya. Tadi Mbak Ellen juga di depan sudah bilang, Bu Ellen ya, kita itu dalam rangka mencari ridho Allah. Diluruskan lagi niat kita. Saya mengisi, teman-teman mendengarkan kegiatan ini, semuanya mencari ridho. Itu lurus karena Allah semata. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Gitu. Apa-apa yang kita nggak ngerti, tanya Al-Quran, cari di Al-Quran. Apa yang nggak ngerti, tanya di hadis. Ya, seperti itu lurus. Kemudian apa? Solihat itu sikap hatinya bersih. Ya, bersih. Karena Allah itu meminta kita menjadi solihah, itu agar kita itu berkembang. Jadi yang memiliki tumbuh kembang itu bukan hanya bayi ya, bayi atau balita gitu teman-teman yang saya udah punya pengalaman punya anak kecil gitu kan. Itu bukan hanya begitu, tapi kita sendiri sebagai wanita itu apakah berkembang, stuck, flat atau gimana nih gitu. Jangan berat badannya yang berkembang ya. Kalau saya kan berat badan berkembang, tapi karakternya itu berkembang nggak? Makin dewasa nggak? Makin matang nggak? Makin kokoh nggak? Solihah itu ya mengandung unsur tadi, lurus, bersih. Maksudnya seperti apa sih Bu Grace gitu kan? Nah, ya kayak gini nih. Yang solihah itu yang kayak gini gitu.
Jadi Allah itu meminta kita, kalau kita itu solihah, maka lurus dan memiliki ciri-ciri bersih, kata tadi. Ya, sikap hatinya bersih. Jadi memiliki hobi mensucikan. Ya, Allah meminta kita untuk mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan apa-apa yang kita dengar, mensucikan apa-apa yang kita lihat, mensucikan apa-apa yang kita rasa. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasa itu ternyata mempengaruhi seluruh mainstream kehidupan kita. Apalagi wanita. Sering nontonnya drakor nih, misalkan, ya kan? Ya, yang mewek-mewek ya, itu pasti ya itu pribadinya suka nangis, ya sedikit aja udah nangis gitu kan ya. Gimana gitu, alay lah dan bucin lah kayak gitu-gitu ya. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dan bahkan itu akan mempengaruhi apa yang kita rasa. Dan Allah menghendaki kita untuk mensucikan semuanya. Bukan berarti kita seperti Maryam ya, kita kemudian ada di di kayak di masjid sendiri gitu ya, di mimbar sendiri gitu, enggak. Tapi apa-apa yang kita dengar itu hal-hal yang baik semua gitu. Karena kalau kemudian kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, termasuk saya hari ini ya, kemarin udah full gitu ya, hari Minggu disuruh ngisi lagi lah. Udah itu Allah menghendaki kita untuk terus berbuat kebajikan ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi mensucikan apa-apa yang kita dengar, lihat, rasa, karena itu sangat berpengaruh sekali ya. Pernah melihat kasus ya, ada di TV itu kejahatan membunuh anak umur sekian ya, remaja putri itu membunuh karena dia sering menonton YouTube yang horor atau yang apa ya, misteri dan seterusnya lah, yang itu temanya ini. Nah, karena semua itu mengarah ke sana. Begitu tidak kebaikan yang kita lihat, yang kita dengar dan kita rasa, maka itu mengalirnya ke sana. Dan yang kita harapkan ada pada diri wanita solihah adalah mensucikan tadi. Kenapa? Kalau sudah suci itu, jadi ini bahasanya mensucikan termasuk meyakini. Kalau sudah suci itu meyakini. Jadi kan kalau udah mendengar yang baik, melihat yang baik, merasakan yang baik, membatin yang baik, itu kalau sudah lahirnya adalah meyakini. Kalau sudah meyakini itu seluruh hatinya dibawa untuk Allah gitu. Sulit ya, kayaknya ini bahasanya akhirat banget ya. Memang kita lagi diingatkan dengan akhirat ya. Biasanya saya ngajar yang dunia gitu ya, dunia, tapi ini mengingatkan kembali kepada saya pribadi. Iya ya, harus yakin lagi ya. Seluruh hatinya itu dibawa ke Allah gitu. Ya, karena kadang-kadang kan karena kita bukan dari madrasah gitu ya, bukan dari ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian ketika kita mendengar Al-Qur'an itu jadi yakin gitu, meskipun kita nggak ngerti, tapi ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Ada yang makjleb ya, ngeh gitu. Oh iya ya, kayak gitu. Allah itu baru mengingatkan. Jangan sampai Allah kemudian samarkan itu karena kita membacanya pun nggak mau, memahami juga nggak mau, itu kan apalagi gitu ya. Jadi menumbuhkan keyakinan kepada Allah yang begitu tinggi, karena letak dari seluruh permasalahan kehidupan itu kembali lagi kepada unsur yakin apa enggak sih kamu gitu ya. Masalah jodoh kalau nggak yakin ya udah gitu. Kalau yakin itu pada yakin seyakin-yakinnya kepada Allah semata. Nah, kalau sudah yakin ya, maka timbulnya apa? Orang yang yakin pada Allah, maka dia jiwanya kokoh. Hatinya kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Kalau bahasa kerennya tough ya. Jadi tough gitu. Ya, jadi menanamkan Quran, menanamkan sunnah itu nggak goyah. Contohnya apa? Contoh kecil aja nih, makan ya. Makan itu dengan tangan kanan kan, ya. Makan itu dengan tangan kanan. Tapi begitu ada yang nggak yakin dan begitu nggak kokoh gitu ya, udah makan nggak dengan tangan kanan, jalan-jalan pula gitu. Itu bukan hanya anak ya, teman saya dosen ada gitu ya. Gitu. Anaknya sekolah di kampus di Islam gitu, tapi jalan-jalan udah makannya dengan tangan kiri, jalan-jalan duduk, saya bilang gitu. Paling dia bilang ya ustazah kayak gitu. Jadi itu nggak kokoh gitu. Orang yang yakin maka akan muncul kokoh tadi, berusaha untuk menyempurnakan, menanamkan Quran bahkan sunnah itu dengan kokoh sekali. Keluar
rumah, baca doa, kaki kanan keluar dulu gitu kan ya. Nanti ke kaki kiri kalau keluar ya, terus nanti pakai sepatu kanan dulu, sisiran pakai kanan. Yang sunah-sunah kayak gitu yang kemudian kita jaga itu karena pribadinya kokoh. Kenapa kokoh? Karena yakin. Jadi ini udah value chain gitu ya, ada rantai nilai gitu yang kemudian oh iya deng. Kenapa bisa kokoh? Karena yakin dulu. Kenapa kamu pakai tangan kanan? Ya karena yakin. Yakin kenapa? Karena ajaran Rasulullah begitu, gitu kan. Minum harus duduk, gitu kan. Ternyata menurut penelitian kan sekarang baiknya kan duduk kalau minum ya, kayak gitu kan. Nah, semacam-macam itulah yang kemudian memberikan kekokohan pada label wanita solihah. Ya, berikutnya muncul lagi apa? Kesungguhan. Jadi kalau udah sungguh kokoh itu orangnya hawanya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau Jawa itu juga hawanya itu kepengen sungguh-sungguh terus ya, bersungguh-sungguh dalam setiap perkara amal bajik ya. Kalau saya udah kayak gini, saya akan nambah ini. Kalau kemarin saya 1 lembar ngaji, saya tak tambahi 2 halaman. Kalau ini kalau sudah suka begini yang baik sholat duha, nanti kalau nggak sholat duha itu rasanya gimana gitu, karena sudah bersungguh-sungguh tadi dalam segala hal ya. Orang itu kalau sudah kokoh itu rasanya kepengen bersungguh-sungguh lebih lagi gitu ya, bersungguh-sungguh ya, ingin membuat dirinya lebih baik ya, ada kesungguhan di sana, karena kalau nggak sungguh-sungguh itu nggak bisa ya. Oke, sehingga kalau sudah bersungguh-sungguh dia memiliki daya serap yang baik ya. Jadi yang sholihat itu lurus, bersih, mensucikan yang nomor 1 tadi, kemudian endingnya adalah dia gampang diajak berbuat baik. Orang yang bersih itu kan ketika kotor sedikit kan kita sudah langsung, aduh, ada debu nih gitu kan, ya. Menyerap segala yang ada, aura-aura positif ya, kemudian hal-hal yang baik itu cepat ya. Kalau diajak ke kebaikan banyak, mau ngaji BAI ini, oke langsung, nggak tahu ya kenapa, karena urutannya dia sudah mensucikan, dia yakin, dia kokoh, bersungguh-sungguh, begitu ada notifikasi kebaikan dia langsung tarik itu, gitu kan? Ya. Tapi di lain hal ada juga ya teman kita yang kita doakan ya sama-sama, mungkin kita juga di sana, begitu ada kebaikan itu rasanya kayak berat banget, ada yang gondeli itu bahasa Jawa ya, kalau ada yang berat banget. Apa yang bikin berat adalah ya pegangan-pegangan setan, daya ngeles kita yang cukup tinggi, sibuklah, inilah, itulah, ngantuklah, dan seterusnya untuk berangkat ke kebajikan. Seperti itu. Jadi mudah mampu menyerap segala yang baik yang ada di sekitarnya. Itu sholihah. Berikutnya, syarat yang kedua untuk menjaga karakternya, yang kedua adalah taat. Orang yang sudah sholihat, orang yang memiliki karakter yang sholihat, maka dia akan taat. Sami'na wa ata'na. Dan taat itu hanya tepat ditempatkan pada 3 hal, Allah, Rasul, dan suaminya. Ya. Dan Allah akan selalu menguji ketaatan kita. Ya. Kenapa sih wong tahu kita itu sudah taat? Ya tetap. Kenapa? Karena ingin dilihat lagi seberapa kokoh, seberapa yakin kamu, seberapa sungguh-sungguh kamu. Sehingga bentuknya nanti kalau sudah diuji ketaatan itu makin kuat dan makin matang. Pribadinya dewasa. Dewasa itu tidak dinilai dari umur yang kecil gitu kan, enggak. Dia sudah muda, tapi dia masih muda tapi dewasa sekali, matang. Kenapa? Karena banyak ujian sudah dirasakan olehnya. Ya, bagaimana dia mengambil keputusan dalam setiap masalahnya untuk mencari ridha Allah dengan tepat sekali, maka dia makin matang. Ya. Jadi matang banget. Kan terlihat ya dia dewasa banget gitu ya, cara ngomongnya nggak kanak-kanakan, pokoknya terlihatlah pribadi yang matang itu seperti apa, nanti kita didiskusikan ya. Berikutnya hafidzoh ya, jadi makin sholihat, kemudian lurus, kemudian taat, kemudian hafidzoh, dia memiliki daya pelihara, karena nggak mungkin sholihat terus, kemudian taat terus, kan kadang-kadang kita manusia ya naik turun, namanya keimanan naik turun, tapi kita memiliki karakter hafizah, dipelihara nih agama kita, jiwa kita, akal kita, apalagi kehormatan dan harta itu juga dijaga, gitu. Dipelihara banget, nggak bisa sembarangan kemudian dia umbar itu ya. Agama tetap perlu ilmu-ilmu baik, macam gini ya, ilmu-ilmu akhirat, jiwa kita ya, jangan dimasukin hal-hal yang nggak benar gitu kan. Tetap diperkaya dengan hal-hal yang baik, akal kita diisi dengan
literasi syariah, literasi psikologi Islam gitu-gitu yang kemudian memperkaya jiwa kita dan akal kita dengan hal-hal yang baik. Kehormatan juga begitu, kehormatan diri ya, apalagi saya selalu bilang sama anak saya ya, kalau SMA ya, masih SMA. Oke, ada yang disukai enggak gitu. Umi itu sukanya kayak gitu. Enggak, cuma tanya, kalau kamu suka sih normal gitu kan. Terus kalau ada teman yang suka udah kesini aja gitu. Kalau ketemu jangan di sekolahan dan gitu-gitu ya. Jadi artinya penjagaan kehormatan kita baik yang sudah menikah atau yang belum menikah itu tetap harus ya. Jadi kalau saya itu misalkan kalau kadang itu kantor itu kan ya ada keperluan gitu ya. Ini pergi ini dengan siapa gitu, saya izin gitu ya. Mungkin ada teman laki-laki di kantor gitu kan ya, ini saya perlu ke sini, naik taksi aja paling kayak gitu kan, suami saya ya. Jadi memang kehormatan itu akan terasa, tetap harus dijaga ya. Dari pakaian dan seterusnya, dandanan dan seterusnya itu tetap harus dijaga. Terus harta apalagi ya, kita emak-emaknya keuangan di rumah ya. Berikutnya adalah karakter yang profesional. Jadi Islam itu mengajarkan nggak boleh loh wanita solihah itu lecek atau nggak profesional, nggak bahasanya nggak ini ya, itkon ya, nggak itkonul amal, nggak profesional banget ya. Jadi kita itu diminta oleh Allah untuk perfeksionis kokoh dalam urusannya, menjadi sumber inspirasi, bisa menginspirasi orang. Nah, bisa menginspirasi orang itu banyaklah amal yang unsur-unsur ikhlasnya banyak gitu ya. Jadi sehingga katanya nih ciri-ciri orang yang amalnya ikhlas itu kalau orang dilihat itu semakin ingin mengikuti dan semakin ingin terlihat surga gitu ya. Bulu kuduk merinding semua nih kalau lihat orang-orang ikhlas, orang-orang yang menginspirasi. Kenapa? Karena ya tadi amal-amalnya ikhlas semua dan itu kokoh dalam urusannya. Itqanul amal. Bahkan kalau di beberapa siraman rohani atau tausiah dari ustazah itu, wanita itu harus 400% coba. Urusan rumah ibadah harus beres 100%. Rumah beres 100%. Urusan diri harus 100%. Terus kalau sudah 300% kuat di rumah, itu keluar untuk berkarya memberikan manfaat bagi orang sekitar. Itu 400%. Jadi kita harus powerful banget ya. Jadi harus profesional, nggak boleh sembarangan gitu. Membersihkan rumah saja kalau nggak profesional bahaya ya teman-teman ya. Nanti kan berkeluarga juga ya. Jadi membersihkan rumah cuek gitu, udahlah nggak apa-apa, serikaan numpuk gitu ya. Piring-piring kotor udah biarin seminggu aja, nanti baru aku cuci atau aku cuci piringnya ya. Itu gimana gitu ya. Pagi anaknya masih kleler-kleler gitu, nggak bersih dan seterusnya lah ya, kayak gitu ya nggak profesional, terlalu lama di tukang sayur cerita macam-macam ya, nggak bersegera untuk beramal dan seterusnya, itu nggak, kurang profesional. Jadi inspiring profesional, yakin dengan rahmat maka akan mempermudah banyak hal ya. Contohnya nih Bu Ellen tuh 4 ya, katanya kalau yang orang-orang Jawa nih kalau 1 tuh belum malah ribet gitu, tapi begitu punya anak banyak itu malah makin nggak ribet. Karena apa? Yakin bahwa rahmat Allah itu akan mempermudah banyak hal. Kalau bahasa Jawanya itu dilalae, kok jadi bisa ya gitu ya, kok jadi bisa ya kayak gitu. Jadi mudah ya, karena benar-benar rahmat Allah. Meskipun kita profesional, jangan menyandarkan kekuatan pada diri kita. Kita itu apalah butiran debu, tapi sandarkan pada Allah, minta rahmat Allah agar memudahkan segalanya, agar kita bisa profesional. Nah, sekarang saya cepat aja. Nah, sikap mulia wanita yang diberikan, kalau tadi karakter, ini sikap mulia wanita yang dicontohkan di bukunya Abdus Syukoh, itu kebebasan wanita tadi ya. Jadi dia apa hobinya? Berkorban di jalan Allah, mencari amal yang terberat ya. Mencari amal yang terberat itu yang paling sulit gitu ya. Tapi itu harus kita ambil. Itu mulia wanita ya. Kemudian contohnya nanti aja ya. Contohnya ada beberapa sahabat yang gitu. Kesempurnaan. Karena kan kita suka sempurna ya gitu kan ya. Jadi profesional itu kesempurnaan ya. Ini debu masih banyak, ayo nyetrika yang halus, nyuci yang bersih kayak gitu. Mulia itu kesempurnaan. Kita harus memuliakan diri kita dengan sikap-sikap senang menyempurnakan tadi. Amalan-amalan ibadah juga kita tambah ya. Sangat mendambakan kesempurnaan ya. Seperti itu. Beribadah itu senang ya.
senang beribadah ya, hobi itu sudah jadi hobi, puasa Senin Kamis, kemudian Yaumul Bid tengah bulan dan seterusnya ya, tilawah Quran, baca murojaah hafalan Qurannya dan seterusnya. Itu senang, hawanya senang ya. Bersedekah ya, gemar berinfak, birrul walidain kepada orang tuanya jangan lupa, jangan kasar sama orang tua ya. Kadang kan kita banyak temu ya kasar sekali sama orang tua ya, bahkan ada yang nendang dan seterusnya. Itu jangan sampai lah. Wanita soleh nggak gitu, omongannya saja. Kalau saya ya, jadi orang yang solihah, orang yang baik, atau mungkin saya contohkan, bukan saya yang wanita solihah, ya saya berusaha menuju ke sana. Saya itu kerasa banget kalau misalkan ada istilah saja, misalkan saya dengan mahasiswa saya bilang bodoh kamu, itu saya langsung rem, misalkan loh ya. Jadi kata bodoh saja itu bagi saya itu sesuatu yang menyakiti. Jadi saya nggak pernah bilang misalkan bodoh, goblok, istilah-istilah negatif yang kemudian keluar dari mulut kita itu something wrong gitu ya. Jadi tingkat daya rem kita untuk berkata yang baik itu cerminan dari apa yang masuk di dalam diri kita. Ngomongnya yang baik-baik dong. Kalau artinya sama, tapi kalau maksudnya sama, kenapa kita tidak bisa menggunakan kalimat yang lebih halus? Nah, itu perlu latihan, tapi apa yang inputnya kepada diri kita itu juga perlu gitu. Misalkan kalimat edan itu kan biasa ya, ediani gitu ya, astagfirullahaladzim gitu. Jadi itu tampak biasa tapi sarkas gitu, kayak ya statement yang kayaknya nggak perlu gitu. Kalau bahasa saya kuliah di akuntansi manajemen itu sesuatu yang non value added gitu, nggak bernilai tambah. Jadi kita mencari hal-hal yang bernilai tambah, termasuk kepada orang tua ya, meskipun kita banyak gesekan kadang ya, ada beberapa gesekan dengan orang tua itu wajar, tapi kita kemudian tidak menyakiti dengan kata-kata kita atau bahkan muka masam kita ya. Lagi marah, pintunya dijederkan ya, pintu masuk kamar jeder gitu ya. Itu nggak marah nggak ngomong sih, cuman jederan pintu itulah yang kemudian melukai ya. Dan banyak hal yang kemudian kita harus menata kembali ruang komunikasi kita dengan orang tua. Kemudian tawakal, penuh tawakal pada Allah, pasrahkan semuanya pada Allah, sepasrah-pasrahnya tentang rizki, jodoh dan seterusnya kehidupan kita ya. Oke, sabar, konsisten, kemudian cepat mengakui dosa, pasti ya kita harus ikuti dengan taubat ya. Sabar ini penting, jadi kita nggak mudah marah ya. Perempuan, wanita itu banyak yang suka marah-marah, ngomel sekalian terus ngomel ya. Marah itu menguasai seluruh tubuh, tapi kita diminta untuk sabar ya. Diminta untuk sabar, kenapa? Karena jaminannya surga ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Tapi sulit apa sulit? Sulit ya. Apalagi emak-emak kayak saya ya. Tapi saya pernah kemarin ditanya sama teman kantor, saya merasa curhat nih. Saya merasa bersalah, Bu Grace, kenapa gitu kan? Saya itu pernah ngajar itu apa mukul anak-anak. Hah? Masa Bu? Saya tanya gitu kan. Ya, memangnya Bu Grace nggak pernah? Insya Allah saya nggak pernah gitu. Sampai anak saya kuliah ini kan, sampai ada yang kecil ini, insya Allah saya nggak pernah Bu gitu. Wah, jenengan agamanya apa? Malah bilang gitu ya. Enggak, tapi karena saya belajar bahwa melukai anak dengan fisik itu akan menjadi memori yang nggak enak bagi anak-anak gitu ya. Itu nanti ya. Jadi mengatur kesabaran itu ternyata harus memegang erat seperti bara api, sama halnya ujian wanita tadi gitu ya. Nanti cerita ya. Oke. Kemudian lalu kita akan nyari karakter yang seperti apa sih Bu? Oh, itu di bukunya Abu Syukoh ya, punyanya Abu Syukoh itu, Halim Abu Syukoh itu banyak sekali contoh-contoh ya, wanita terkisah dalam Al-Quran, juga para sahabiah. Jadi kita itu mau nyontoh apa? Saya cocok dengan siapa sih? Saya suka masak, saya suka bikin souvenir, itu kayak siapa? Saya suka cari ilmu, itu kayak siapa? Udah, kiblatnya ke sana, jangan yang ke macam-macam, jangan ke artis apa? Kalau itu artis Instagram gitu kan ya, seleb Instagram dan seterusnya, enggak kayak gitu. Kita diminta untuk mencontoh wanita-wanita yang begini nih, yang sangat menginspirasi. Sarah itu cantik sekali, ya. Nah, dia nanti melahirkan Ishak ya. Contohnya seperti apa? Dia bersabar karena kemudian sekian tahun baru diberikan anak ya. Hajar duluan. Hajar kita tahu ya, ditinggalkan di padang pasir kayak gitu ya, kesana kemari, tapi dia yakin banget bahwa Allah itu nanti akan memberikan kemudahan. Ternyata benar kan itu ceritanya. Maryam apalagi diuji, nggak nikah tapi suruh hamil dan melahirkan ya. Itu
wanita-wanita luar biasa yang sekelas Maryam aja. Kalau teman-teman baca di surat Maryam itu kan dia nggak kuat gitu waktu melahirkan. Ya Allah, seandainya saya kuat gitu ya, saya ingin menjadi butiran debu aja yang nggak dipertanggungjawabkan gitu, karena saking sakitnya menahan sakit ketika melahirkan. Itu wanita-wanita luar biasa. Kemudian contoh-contoh yang lain masih banyak, ada Khadijah, pebisnis tangguh, yang suka dagang ya. Ini katanya kalau Khadijah sudah ngomong nih, kata Ustadz Hidayat, kalau sudah ngomong memberikan nasihat pada Rasulullah itu langsung separuh masalah Rasulullah itu hilang karena ketenangan tadi ya. Kalau kita ngomong malah banyak masalah ya, bikin rumit orang ya. Aisyah itu pintar, sekian ribu hadis, meskipun dia pencemburu kan, dia itu kan sampai Aisyah itu kan karakternya lucu gitu ya, lucu-lucu kayaknya cute banget gitu kan ya, bukan bucin juga ya, karena dia cemburu dengan Khadijah yang selalu disebut-sebut oleh Rasulullah. Setiap malam itu dia penasaran ini suaminya kemana gitu, itu juga ada di ceritanya. Aisyah itu ngikutin malam-malam ya, merunduk ngikutin ini ke rumahnya siapa nih, istri yang mana. Enggak, ternyata Rasulullah ke makam Beki gitu kan, perjuangan sahabat-sahabat yang sudah berjuang syuhada itu. Ya Aisyah kan lucu gitu ya. Makanya ada lagunya kan Aisyah gitu ya, sampai ya kayak gitulah ya, merona pipinya dan seterusnya, Khumairah. Kemudian pegiat bumi industri, gemar sedekah itu Zainab binti Jahsy. Ummu Atiyah itu kalau teman-teman yang suka bela diri dan seterusnya, ada loh Ummu Atiyah. Dia bersama suaminya ikut berperang ya. Ada yang berperang di darat, itu yang di laut ada juga kok. Gitu Ummu Atiyah. Jadi perang gitu. Jadi kita benar-benar bela diri dan seterusnya itu juga bisa gitu. Fatimah Az-Zahra, putri yang sedemikian rupa ya, membela Rasulullah. Kemudian sabar, penuh perhatian rumah tangga. Dia capek ya. Capek lah anaknya Rasulullah gitu ya, anaknya Nabi Muhammad. Tapi ketika minta pembantu gitu hanya dikasih 3 surat terakhir dari Al-Quran agar kamu tidak capek ya. Itu sibuk rumah tangga kan, tapi yang terbaik Fatimah. Asma binti Umais, pemberani hijrah waktu itu ya, dia sempat ada komunikasi dengan Umar dan dia langsung membantahnya. Nanti ceritanya panjang gitu ya. Nanti dicari di bukunya Halim Abu Syukor. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar yang hamil besar, dia mengantarkan naik ke gunung Gua Hira ya waktu itu ya. Itu padahal terjal sekali, hamil besar, di tali pinggangnya, dia naik ke atas untuk mengantarkan makanan kayak gitu. Jadi nggak ada yang cengeng semua tuh, saya lihat contoh-contoh di sini. Hajar itu apa nangis? Kalau nangis cuma nangis aja, dia nggak lari mencarikan air anaknya pada waktu itu Ismail, ya pasti nggak jadilah gitu kan. Semuanya pribadi-pribadi wanita yang kokoh semua, ya, nggak baperan, selalu move on. Boleh baper sebentar sedikit ya, tapi langsung move on. Oke, matang semua pribadinya ya. Jadi teman-teman mau nyontoh yang mana, mau nggak aja gitu. Oh saya pengen seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu apa? Dilamar sama Abu Thalha, tapi kafir kan waktu itu. Oke, saya mau. Dia Abu Thalha itu orang yang terkaya di Madinah pada waktu itu, kaum Ansor ya, kaum Ansor yang terkaya pada waktu itu ya. Terus tapi kamu harus pindah Islam gitu kan, udah kayak gitu aja ya, udah gitu. Akhirnya Abu Thalha itu yang masuk Islam gitu, itu Muslim. Tapi kita jangan kemudian saya boleh nikah sama yang Kristen ya, itu kalibernya lain. Kaliber kita dengan Ummu Sulaim itu ilmunya udah luar biasa gitu, tapi jangan coba-coba gitu maksudnya. Kalau mau coba-coba kuatkan diri dulu, jangan kemudian menantang orang yang non Islam kemudian menikah dengan kita misalkan ya. Jadi karena kita harus kokoh dulu. Kemudian Fatimah binti Qais itu pemurah pada tamu, selalu dijamu dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh wanita-wanita inspirasi yang di bidang apapun ada. Teman-teman nanti bisa lihat di bukunya Halim ya, Bu Syukor, saya nggak menuliskan semuanya. Ini hanya sampel-sampel yang wow banget gitu, ya, wow banget. Jadi kalau kita melihat wanita-wanita yang menginspirasi itu rasanya merinding gitu. Saya belum pernah bertemu dengan mereka gitu, belum pernah bertemu, tapi baca itu, ya Allah, ini ada yang begitu ya. Itu bukan berarti kemudian kita itu kan zaman dulu, ya enggak banget. Justru kenapa kita nggak bisa duplikasi ke dalam diri kita, membuat matang diri kita seperti layaknya mereka, ya. Hajar yang luar biasa ditinggal suami. Saya juga ngebayangin, saya dulu pernah LDR ya, long distance relationship katanya ya. Suami saya di Jakarta udah selama 7 tahun gitu. Awal-awal itu nangis coba, nangis gitu, bantal basah semua, ya itu namanya wanita nggak apa-apa. Tapi setelah itu harus tough gitu, bentar tapi tough gitu ya. Udah kayak gitu harus mandiri dan seterusnya. Tapi suatu saat kita harus mengerti kewanitaan kita ya. Jadi nggak semua barang kita bawa kayak kita
powerful banget ya, gas 12 kilo kita angkut sendiri. Enggak. Ya, jadi tetap porsi-porsi feminisnya ada, tapi dalam bingkai Quran dan hadis yang seperti yang dicontohkan ini. Kemudian perhiasannya paling indah wanita solihah. Kemudian ada lagu ini, saya bagus sekali. Teman-teman, ini lagunya The Fikr itu dulu binaannya ini Agim ya, jadi tim nasib. Jadi mungkin ada yang sudah tahu, yang pernah tahu. Mungkin ini zaman saya, tapi ini lagu bagus banget. Kalau boleh nyanyi ya, Mbak Retno, saya boleh nyanyi ya, Mbak Retno? Boleh, Mbak, boleh. Ini endingnya nih ya. Saya ambil dulu suara yang ini. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia wanita solihah, ia menghiasi dunia. Di dalam kehidupan ini, dia menampakkan kemuliaan bagai sekuntum mawar yang tegar di tengah gelombang kehidupan. Jadi begitu. Jadi ini sesuai dengan tema teman-teman ya. Jadi saya carikan nasib yang terbaik buat teman-teman. Saya hanya berpesan buat diri saya sendiri, fastabiqul khairat, selamat berjuang, berlomba-lomba mencari amal baik, dan semoga kita mendapatkan gelar solihah ya. Amin. Di mata Allah, di mata siapapun, dan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya materinya. Tadi saya baru di awal tuh, Bu, baru yang karakter wanita solihah saya udah merinding gitu. Ya Allah gitu. Apalagi setelah dibacakan ya satu-satu terkait dengan karakter wanita solihat tadi, mudah-mudahan lah kita termasuk wanita-wanita yang terbaik ya, solihah insyaallah. Nah, ini Bu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Tadi saya sempat keluar sebentar, jadi ada satu pertanyaan tapi sudah sempat saya kebaca tadi. Silakan yang siapa ya namanya tadi ya, yang terkait kan ada hadis riwayat Muslim ya yang menyampaikan bahwa perhiasan terbaik di dunia itu adalah wanita solihah. Tetapi kalau kita mengacu hadis tersebut kok seolah-olah kita jadi benda gitu perhiasan gitu kan. Nah itu gimana Bu? Satu-satu mungkin ya biar lebih ini lagi detail. Monggo silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Retno. Teman-teman yang bertanya tadi namanya siapa ya? Paling atas. Tadi paling atas. Saya keluar soal terus kehapus. Oke. Jadi kalau diibaratkan itu ada yang bilang kita itu permata ya, permata. Jadi kenapa perhiasan? Karena kita itu perlu diasah terus gitu. Ya, perumpamaan perhiasan itu harus diasah terus. Berkilonya itu harus ada. Cuman perhiasan itu juga nggak sembarangan dipakai orang atau sembarangan kemudian ditaruh di luar rumah gitu kan, enggak. Yang namanya perhiasan itu tetap harus dijaga karena apa? Dia mahal banget gitu. Perhiasan itu sangat berharga, karena harganya maka kita harus hati-hati. Makanya kan kalau dulu ada cerita kenapa sih kita mesti pakai hijab gitu. Orang selalu mencontohkan apa bedanya permen yang dibungkus dengan permen yang enggak dibungkus gitu. Ya. Kita milih yang mana gitu. Yang dibungkus atau yang milih dibungkus, higienis gitu kan. Secara kesehatan kayak gitu. Nah, apalagi perhiasan. Perhiasan itu emas misalkan, atau yang paling mahal apa saya kurang tahu ya. Saya tuh kalau lihat berlian gitu-gitu kan ya, saya nggak pernah bayang punya berlian gitu kan. Tapi itu harganya macam-macam gitu. Kenapa dia bisa berharga? Karena ada seseorang atau kriteria-kriteria yang kita itu bisa disebut perhiasan. Makanya tadi kita itu perhiasan, tapi dengan kriteria seperti apa? Macam itu. Kalau semakin digosok, semakin diasah, itu semakin kemilaunya itu bagus sekali. Tapi valuable nggak valuable menurut siapa gitu, dapat dinilai oleh siapa ya. Solihah itu kan nggak bisa kita dibilang solihah dan kita menyatakan diri sendiri kita solihah kan, nggak bisa ya. Bu Grace solihah ya, saya itu solihah loh, enak aja, siapa bilang ya. Kriterianya apa kayak gitu kan, kriterianya apa dulu. Kita disebut perhiasan karena kita memiliki kriteria gitu. Oh,
dipandang orang itu bagus semua, dari sisi sana berkilau, dari sini kemilau, dan nggak hilang karatnya, misalkan karatnya 24%, masih ada yang tinggi karat 100% mungkin ya, itu berliannya kayak gini gitu kan, sekian, apa itu mutiara, pokoknya macam-macam deh yang namanya perhiasan. Itu, nah wanita itu kayak gitu, makanya saya bilang kita itu sepanjang hayat loh, harus memperbaiki kesolehan kita, ketaatan kita. Saya yang udah nikah itu kadang-kadang aja kayak gini, bilang kamu aja itu saya udah rasa nggak sopan ya gitu sama suami saya ya, misalkan ya, Bi kamu gitu, Abi kamu, loh, salah ya, maaf ya Bi saya panggil kamu, itu udah kerasa. Karena apa? Sensitif, sudah sensitif hati kita, yang bicara itu hati kita. Saya panggil anak kita kayak tadi misalkan nggak halus misalkan, sini kamu, misalkan kayak gitu kan, manggilnya aja udah nggak enak dipandang. Itu gimana kita mau mengasah ke perhiasan diri kita sendiri itu gitu. Kayak gitu Mbak Retno. Jadi memang kita tampak seperti benda, tapi justru perhiasan itu benar-benar harus dijaga, dipakai pada saat-saat tertentu gitu kan. Kemudian orang yang bisa mengagumi itu hanya orang-orang tertentu gitu kan. Ya seperti itulah ya namanya perhiasan, seperti itu Mbak Retno. Iya, Masya Allah ya. Jadi lebih mungkin malah bisa dibilang kita itu lebih wanita yang soleh itu lebih mulia dibanding barang-barang tadi ya secara perhiasan ya. Oh ya, oke. Sekali sedikit lupa. Kita itu kan kalau di compare dengan bidadari di surga, kalau kita itu kan sering baca juga lagunya di si Okky Stiana Dewi itu ya, OSD ya. OSD itu kan dia compare juga kita itu dicemburui oleh bidadari surga loh. Cemburu sama kita. Kenapa? Kita itu ya perhiasan yang lebih, padahal kita tahu bidadari surga itu selendangnya aja nih. Katanya wanginya bisa menutup dunia, bayangkan kita nggak punya selendang ya, kan? Ya. Tapi kita itu bisa bikin tadi kayak misalkan si Hajar, itu kan kita wow gitu ya. Asma dengan hamil itu saya berimajinasi nakal wah itu bayangin naik itu kan, kalau kita pribadinya nggak apa-apa, aduh mas gitu kan, antar ke dokter dong mas, nggak ada suami kayaknya gimana, aduh ini kenapa jadi melo-melo semua gitu. Kita wanita itu perhiasan yang tangguh, harus tough gitu, tapi kita nggak boleh lupa feminis kita gitu. Jadi kita itu dicemburui oleh bidadari surga karena begitu gitu. Masya Allah. Iya luar biasa, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya ini banyak nih pertanyaan nih. Boleh mungkin Destiani bisa menyampaikan, Destiana ya, dari Semansa. Oh ternyata ini tidak hanya dari Unisbang aja Mbak, tapi ada dari Semansa. Silakan bisa open mic Destiana, silakan. Halo, Destiana? Kalau udah di chat kali, udah dikirim di chat. Udah dikirim di chat. Sudah saya bacakan ya Mbak ya. Jadi ini Destiana dari Semansa menanyakan bagaimana cara menghadapi teman yang suka berkata kasar. Iya. Yang lagi terkenal kan seringnya kalimat anjir gitu ya kayak. Iya itu. Jadi ini banget ya. Astagfirullah itu sering banget itu di teman-teman. Dan itu tampak biasa ya. Tampak biasa karena udah viral gitu. Iya betul. Bagaimana menghadapi teman seperti itu? Kalau saya sih lebih ke, kalau ada teman seperti itu berarti kita cerminnya ke diri kita. Kalau kita nggak bisa nasihati, udah ke diri kita. Oh berarti kita jangan gitu. Ya batin aja dulu, karena menasihati itu kan ngomong yang paling ini ya, paling cepat ya, terbukti dari gimana kita tangan atau dan seterusnya itu bergerak. Tapi kalau kita nggak enak sama teman kita, udah kita batin aja. Tapi kalau kemudian itu sudah deket dan kita bisa bilangin, itu kan artinya guguk juga, ngapain kamu ngomong guguk gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau saya ya ada yang kayak gitu ya, langsung cermin ke saya sendiri, berarti jangan ngomong kayak gitu kalau saya ya. Jadi kalau ada kesempatan dan kita udah deket dengan orangnya, Bu, jangan, maksudnya bisa nggak diganti kalimatnya gitu ya. Misalkan kata tolol itu kan sama, tolol banget itu kan gitu kan, tolol ya. Ya itu kayak gimana gitu, kayak sarkas gitu kayaknya. Jadi udahlah kembali ke diri kita dulu ya. Coba untuk begitu, kalau ada teman yang dekat ya coba nasihati, tapi jangan coba-coba nggak kenal dinasihati gitu kan, bahaya juga. Iya. Betul siap.
Jadi tadi ya dinasehatin ya, kalau sebisa mungkin itu, kalaupun enggak, minimal diri kita tidak melakukannya. Gitu ya Bu ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini dari Debbie Putri Aditya dari UIN Maliki Malang. Ini sampai Malang, Masya Allah ya. Bagaimana cara mengatur waktu dengan baik seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa kita sebagai seorang muslimah hendaklah tuntas dalam 4 urusan, yaitu ibadah, rumah, diri sendiri, dan masyarakat. Nih, kalau bicara muslimah 4 ini kan kayaknya 24 jam kurang ini. Iya 24 jam. Oke. Ya kalau manajemen waktu itu ada tipsnya sendiri ya. Saya selalu bilang bahwa mengawali hari di pagi hari itu penting sebagai charger awal ya, apa ya istilahnya ya, baterai yang paling kuat, powerful di pagi hari itu yang mengawali. Saya lupa hadisnya, tapi begitu pagi hari kita bermasalah, maka kita akan seluruhnya bermasalah. Apalagi tidak kita niatkan untuk mencari ridha Allah dalam pagi itu, gitu. Jadi yang kalau bangun tidur itu di pagi hari tidak mengharapkan ridha Allah, pasti kita akan bukan kemudahan yang hadir, tapi kesulitan. Jadi tips triknya kalau ini step by step dari akhirat dulu dikuatkan. Habis sholat malam, kemudian sholat fajar, itu urut gitu. Sholat fajar, kemudian terus sholat subuh, terus zikir pagi. Ya, zikir pagi itu menata pagi-pagi kita agar dalam penjagaan Allah sampai maghrib ya. Kemudian zikir sore dari maghrib sampai pagi lagi. Jadi tetap terus dijaga sama Allah. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kita adalah kegiatan-kegiatan yang baik, yang harus 400% tadi. Yang ngaturnya memang kita harus profesional. Ya mungkin dengan apa ada yang punya note di handphone kan, ada punya note di handphone, dicatat. Hari ini saya ngapain gitu kan, agar kita tidak terjebak dalam urusan yang sia-sia ya. Jadi saya pun juga gitu, kadang-kadang aduh capek banget ya, pengen istirahat, nonton apa ya gitu kan, sinetron gitu, ada sinetron kalau sekarang drama Korea atau drama apa. Tapi ingat kalau itu sudah kecanduan itu bahaya banget. Nah, sekarang kan kayak gitu ya. Jadi itu akhirnya menyita waktu banyak, padahal ada keutamaan yang lain gitu ya. Kita tugasnya banyak, belum hafal Quran gitu ya, belum baca buku-buku Islam masih banyak kayak gitu. Jadi kalau kata Ustadz Gus Baha itu bilang, kalau kita kemudian nafsu kita diturutkan, itu di manakah letaknya izzatun nafs gitu, harga dirinya nafsu gitu. Kita memiliki harga diri nafsu yang harus kita junjung gitu. Nggak mau yang kayak gitu-gitu nggak penting. Aku mencari yang penting-penting. Ya kayak gitulah. Yang kemudian itu harus kita utamakan. 24 jam kayaknya mesti kurang ya. Jadi kalau saya bilang Mbak Retno, udah minggu kemarin tadi saya sampai malam ngajar, kemudian mau bikin PPT ngantuk, akhirnya pagi tadi gitu kan. Tapi yakinlah bahwa ketika kita berupaya ada tawakal Allah, maka Allah itu akan mudahkan seluruh jam-jam kehidupan kita. Dilalahnya Allah itu nggak menghendaki minggu ini saya ngapain gitu. Akhirnya Mbak Retno nawari, udah Bu ngisi di Unisbank ya oke gitu. Itu adalah rahmat Allah yang kemudian menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi memang begitu. Satu membuka amal, maka dibukakan 10 amal kebaikan yang lain yang kita itu bahkan tidak sempat untuk tidak berbuat baik. Rasulullah itu maksum dijamin surga, kalau kita kan enggak gitu. Jadi itu kalau ceritanya Rasulullah itu sampai kepengen tahu gimana sih remaja-remaja kalau malam-malam itu seperti apa, itu enggak disempatkan. Tiba-tiba yang ngantuk terus gitu. Ngantuk pas jamnya itu pas ngantuk. Jadi mengatur waktu itu jangan berdasarkan kekuatan diri ya teman-teman. Kayaknya saya bisa, tapi benar-benar minta sama Allah, ya Allah sibukkan saya dalam hal-hal kebaikan sehingga hidup kita itu semuanya bermakna. Seperti itu Mbak Retno. Iya betul, iya benar-benar, iya Bu. Jadi kadang kita itu kayak misalnya yang nonton Korea itu bisa berepisode, tapi kalau baca Quran baru 10 menit udah ngantuk. Ngantuk, iya benar-benar. Ya. Kayaknya penasaran gitu ya. Sesi 1, sesi 2 ini sesi berapa ini sampai ya 60-70 episode diikutin. Begitu ngapalin
Amanya Iya, betul. kesalun terus kayak gitu kan. Iya, Ya, betul. Jadi jadi memang harus harus satu poinnya tadi ya, Bu. Jadi tetap harus minta sama Allah agar kita itu bisa untuk menyelesaikan urusan-urusan kita dengan baik, insya Allah. betul, betul. Selanjutnya ini dari Nabila Rafa Syakila Susanto, ini dari Unisbank. Menurut Ustadzah, apakah hijab dan akhlak memiliki dua sisi yang berbeda? Oke, hijab dari sisi yang berbeda. Jadi mungkin ada kasus ya, dia hijab-hijab aja tapi akhlaknya nggak mencerminkan ya. Sekarang kan banyak begitu ya, kasus-kasus kayak itu kan banyak. Gitu. Kasusnya banyak. Karena ini ya, kalau saya pribadi, apa yang kita kerjakan itu selama urusan urusan kita itu akidah kita benar, kita itu memakai hijab untuk siapa? Ya, kalau untuk dipandang, karena kalau pakai hijab cantik Bu, kalau jadi kamu berangkat ke kampus pakai hijab, iya, tapi kalau di luar saya nggak pakai gitu. Ya, saya nggak pernah menyalahkan sih, ini urusan kita sama Allah. Tapi begitu hijab itu benar-benar lahir dari hati yang paling dalam karena keimanan kepada Allah, maka layaknya itu kemudian tercermin di akhlak. Berusaha memperbaiki diri terus-menerus yang namanya islahul fardhi, memperbaiki diri terus-menerus. Jadi logikanya adalah ketika menggunakan hijab maka berusaha untuk memperbaiki terus-menerus. Mungkin ketika akhlaknya belum baik, artinya kalau secara saya malaikat nih, udah diperintah kamu udah pakai hijab, itu saya centang. Ya, kamu udah akhlak baik? Ya belum. Kan hijabnya aja yang saya centang. Nah, tapi begitu kita memiliki akhlak yang baik nih, ya udah akhlak baik sudah, ini sudah kayak gitu. Jadi kalau sudah terbawa hijabnya itu sudah mendarah daging dalam diri, apapun bentuknya itu pasti dijaga tadi ya, hafizah, kehormatan. Ya. Jadi kalau merasa diawasi oleh Allah, sudah pakai hijab karena Allah, merasa diawasi Allah, mau boncengan sama laki-laki itu berpikir ulang. Ya. Oh, nanti Allah ridho nggak ya pakai ini? Saya bonceng begini kayak gitu, ya. Kayak contohnya saya itu kalau di teman kantor tuh ada yang bapak-bapak ya lucu juga, dia suka, saya itu cita-citanya memboncengkan Bu Grace tapi nggak pernah kesampaian katanya. Sampai sekarang saya senyum aja gitu. Kenapa sih dia nggak mau saya boncengkan gitu ya. Macam itu. Jadi kalau sudah karena Allah itu semuanya itu koneksinya sama Allah. Ya kalau kita kan koneksi 3G, Telkomsel gitu-gitu. Kita kalau mau ngapain itu rasa terkonek sama Allah. Bener nggak kayak gitu? Itu saya contohkan sama anak saya. Ini bukan berarti saya ini sama teman-teman yang di sini. Saya ini mengimplementasikan pada diri saya sendiri. Misalnya nih, saya pakai hijab itu kurang ke bawah ya. Artinya dada saya masih kelihatan. Itu saya berpikir ulang, nanti Allah ridho nggak ya? Gitu. Kerasa banget gitu. Karena saya juga nggak bisa bilang keimanan saya tinggi juga enggak, karena semuanya itu dasarnya latihan ya. Tapi sensitivitas itu terbangun kalau kita banyak latihan. Begitu misalkan karena kan kalau hijab itu nggak diturunkan sampai dada, itu bagian dada kita masih kelihatan. Meskipun dan kebanyakan kan sekarang kayak gitu ya. Ya cuman itu kan akhirnya kembali ke nafsi. Kerasa nggak? Itu saya sama anak saya selalu bilang, atau baju yang enggak nutup ke pantat nih. Sekarang kan banyak ya model yang bajunya dimasukin ke rok gitu kan, atau menggelembung, nanti pantatnya kelihatan gitu. Ya itu kalau koneksinya sama Allah nih, 3G-nya, baterai itu di handphone gitu, kayak contohnya kita di hati kita itu connect 4 bar atau lebih dari 4 bar itu ke Allah, itu langsung kerasa astagfirullahaladzim, ganti gitu. Tapi bagi yang enggak, ya udah karena aku udah biasa gini gitu. Oh gitu, ya udah gitu. Artinya sensitivitas kebaikan itu udah hilang karena nggak yakin lagi, nggak koneksinya nggak sama Allah. Udahlah nggak apa-apa, malah bilang gitu kan ya. Ini contohnya saya misalkan ini ya, saya contohkan ini ya. Ini lengan saya terlihat kan. Nah terlihat ini dulu zaman muda saya suka pakai manset ya. Terus kemudian ada di tengah-tengahnya ketika saya udah punya anak, kayaknya ribet nah ya. Gitu kesingkap gitu ya, kesingkap. Suami saya mengingatkannya halus ya, jadi dia nggak bilang kamu nggak pakai manset lagi, itu saya dibilangin gini, cuman dielus-elus aja,
Nah, gitu. Diles-les gini. Setiap kali saya pergi ke Amanah itu saya diginiin. Ini maksudnya apa? Saya bilang gini, ya. Gitu ya. Jadi akhirnya saya kembali lagi pakai mindset ya. Apalagi kemarin haji itu ketika kita haji itu kan menutup seluruh aurat kecuali ini dan wajah gitu. Jadi ya itu mengingatkan, menampar saya sekali. Oh iya, saya harus kembali memakai mindset. Jadi sekarang kalau kantor saya kalau nggak pakai mindset itu malah rasanya gimana gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi terus berproses ya. Mau kerasa sampai seberapa, kayak misalkan anak saya itu kan ABG zamannya udah beda gitu. Dia pakai kulot gitu, kulotnya lebar sih, tapi rok ini tadi bajunya dimasukkan. Saya bilang, pantatmu kelihatan. Saya bilang gitu. Itu jilbab diturunkan biar dadanya nggak kelihatan. Umi nggak minta jilbabmu besar satu meja atau seluruh badan kamu ini, tutuplah dada itu gitu. Karena mau nggak mau kita aja yang perempuan risih kalau melihat dada wanita kan ya. Itu kan loh, aduh kelihatan ukurannya jadi tahu nih 42, 36, 34 kayak gitu kan. Itu kayaknya nggak nyaman banget. Jadi itu tergantung dari koneksi tadi, barnya itu koneksinya wifi-nya kita ke Allah itu baik apa enggak. Kita mau viral di akhirat, mau viral secara akhirat apa pengen viral di dunia gitu aja sih. Kalau kita mau nantang diri kita, mau challenge ya, kita mau diakui mau viral di akhirat atau mau viral di dunia. Nah, kayak gitu. Iya, betul. Jadi memang harusnya pas kita berjilbab udah diniatkan memang karena Allah ya Mbak, bukan karena mungkin terlihat cantik. Apalagi sekarang kan model jilbab juga banyak ya, modis-modis gitu secara ini ya. Jadi kalaupun misalnya bertemu dengan teman yang sudah berjilbab tapi memang akhlaknya mungkin belum baik, ya kita doakan ya. Kita doakan, bahkan kalau bisa diajak nih ngaji di BAI ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Safana Aulia Faza, ini dari Universitas Negeri Semarang, UNES ya. Tadi disampaikan bahwa seorang muslimah harus kokoh, tidak baperan. Baper bentar langsung move on gitu kan. Tetapi terkadang kita terlalu dalam perasaan baper itu. Bagaimana cara agar tidak terlalu dalam perasaan baper dan overthinking terhadap suatu hal. Oke. Baik, Mbak siapa tadi, Mbak Retno? Dari UNES, dari UNES. Ya, jadi Safana. Kayak gitu. Ya, Safana ya, Mbak Safana ya. Jadi kan tadi kokoh itu bisa timbul kalau sudah yakin. Yakin itu bisa timbul kalau kita sering mensucikan hati kita, banyak zikir ya, membersihkan, banyak tilawah Quran dan seterusnya. Artinya amal-amal baik ini sudah menjadi tabungan diri kita kayak gitu. Nah, tapi kan Bu, yang nama wanita itu kan memang makhluk lemah gitu kan ya, suka nangis kayak gitu kan ya. Saya pun juga demikian gitu kan. Semuanya kita wanita juga ada unsur-unsurnya kayak gitu. Cuman enggak terlalu berlebihan dibangun, dilebay-lebaykan gitu. Dan biar enggak lebay itu ya karena udah dilatih dulu. Bagaimana banyak mensucikan, tingkat keyakinan pada Allah tinggi, yaitu kayak macam si Hajar contohnya. Hajar itu bahwa anak bayi ditinggal Ibrahim, apa kita kemudian bilang Nabi Ibrahim itu kurang ajar? Ya, lah kok kurang ajar Bu? Lah meninggal istri nggak ada orang gitu ya? Emang nggak ada perumahan kan? Gurun pasir semua, nggak ada warteg, nggak ada apa gitu kan? Nggak ada GoFood kan? Ya kayak gitu. Jadi kita membayangkan posisi Hajar pada waktu itu kayak gimana coba? Tapi Hajar itu pasti saya yakin akan berkecamuk hatinya ya. Ya Allah Gusti, tegel-tegel tega-teganya suamiku kayak gini ninggal aku di sini seperti itu. Tapi enggak gitu. Apa yang dia tanyakan pada Ibrahim, suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya. Baiklah, akan saya lakukan dan silakan pergi meninggalkan aku, tidak apa. Kenapa? Yakin sama Allah itu tinggi, maka dia akan menimbulkan pribadi yang kokoh. Nangis sebentar ya enggak apa-apa, tapi kemudian dia move on lagi. Ya, apalagi hanya perkara sepele, apalagi teman dekatnya yang laki-laki nggak pacaran lagi terus nangis berdarah-darah gitu, itu masalah sepele banget gitu. Nah, kita kembali mengingat Hajar. Nah, ketika cermin-cerminan para wanita yang diceritakan dalam Al-Qur'an ini mengokohkan diri kita, maka akan membangun diri kita juga gitu. Jadi teman-teman perlu, ini saya ceritakan kasusnya saya sendiri ya. Jadi ketika LDR-an itu, saya pun juga ini
ke dokter sendiri dulu awal-awal nangis gitu. Nangisnya ini kok menyedihkan gitu ya. Sendirian gitu ya, periksa di dokter dan seterusnya. Padahal saya punya suami tapi di Jakarta. Akhirnya saya udah Allah ingin memberikan saya kekuatan ketika begini. Udah itu jalan gitu. Ya, sampai akhirnya di ending mau melahirkan itu juga ternyata harus sesar gitu kan. Suami masih di Jakarta. Tanggal berapa, Dok? Tanggal 1 Januari ya, gitu. 1 Januari tahun baru. Iya, wah saya berpikir ini suami saya gimana nih pulangnya. Jadi kan nggak mungkin. Akhirnya saya kalau suami nanti pas pulang udah nungguin saya melahirkan kan jemput anak-anak. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit sendirian nyetir. Padahal mau operasi, mau melahirkan gitu ya. Jadi saya udah sambil ketawa-ketawa sambil nyebut Allah aja, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, berikan saya kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini, gitu ya. Jadi sampai susternya itu bilang gitu kan, Bu, tanda tangan Bu, tanda tangan apa Dok? Sus, ini persetujuan operasi. Yang suami saya datangnya nanti malam. Lah Ibu sama siapa? Sendirian. Ibu naik apa? Nyetir sendiri. Saya bilang gitu. Jadi kita bukan juga kita dibilang powerful, tapi ada sesuatu yang kita itu memang ingin dibentuk oleh Allah, ditarbiyah, dididik oleh Allah, kamu itu bisa menjadi tough dengan sekian episode agar kita menjadi matang. Ya, jadi jangan perturutkan kemudian kita berlebih-lebihan, alay dan seterusnya. Udah banyak contoh-contoh yang kemudian pribadinya itu mengguncangkan dunia dan bahkan air Zam-Zam itu kan sampai sekarang gitu. Itu cerminan amal kebaikan Hajar yang luar biasa gitu. Rahmatnya itu sampai mengalir sampai sekarang gitu, sampai anak cucu kita nanti gitu. Jadi baper boleh tapi tidak usah berlebihan. Ingat, bangun keyakinan kepada Allah. Misalnya nih, contoh lagi kalau di kampus, kita itu pinter. Ya, IPK sudah biasa langganan 3,9 atau bahkan 4. Tapi suatu waktu Allah ingin mengingatkan kita, saya dulu pernah begitu. Ya, IPK saya itu jatuh di 2,75 gara-gara ada mata kuliah yang jelek. Tapi karena memang saya nggak ngerti gitu mata kuliah itu. Nah, saya kan pasti akan merasa suudzon sama Allah nih. Nah, tidak membangun keyakinan sama Allah itu sedihnya luar biasa gitu. Tapi kemudian Allah memberikan rahmat, memudahkan dengan mengikuti semester pendek, saya jadi tahu, oh ternyata mata kuliah ini begini. Nah, kita tidak bisa cemburu kepada orang lain karena ujian kita sendiri-sendiri. Open book-nya kita juga sendiri-sendiri, cara menyelesaikan kita akan dibentuk oleh Allah seperti apa, apakah kita akan menjadi emas, apakah kita akan menjadi perak, apakah kita akan menjadi berlian yang kemilau luar biasa, atau bahkan menjadi perunggu, atau bahkan menjadi hanya sekedar tanah liat, itu tergantung kita mau dibentuk sama Allah seperti apa, dan kemauan kita untuk menjemput ujian tersebut. Gitu. Masya Allah ya. Saya memang kadang tuh baper tuh diidentifikasikan jadi lemah gitu ya. Padahal sebenarnya kadang kita juga butuh baper. Jadi kita kalau misalnya nggak baper juga nanti malah ini overthinking ya sini ya. Oke, selanjutnya mudah-mudahan menjawab tadi ya tuh Savana pertanyaannya. Selanjutnya ini dari Siti Koiriah dari Unisbank. Bagaimana cara agar tetap bisa istiqomah dalam menjadi wanita solihah di zaman modern ini? Yang memang tentu tantangannya luar biasa ya kita itu. Nah, bagaimana caranya itu? Oke, Mbak Siti. Jadi istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu sangat berat. Kalau nggak berat katanya istirahat. Ya, kalau istiqomah berat, kalau istirahat itu nggak berat ya. Jadi benar sekali, sangat sulit. Itu saya selalu kasih sampel sama teman-teman yang di kampus, sama dosen-dosen ya, sama teman-teman tendik atau administrasi di kampus itu. Istiqomah itu berat. Contohnya ya pakai tadi manset. Manset itu kalau nggak yakin sama Allah itu pasti udah dilepas aja deh, sumuk gatel loh gitu kan. Panas ya, panas kan ya, itu apalagi Semarang kayak gitu kan ya. Jadi akhirnya ya udah gitu, tapi karena sudah biasa bisa gitu kan. Menutup hijab sampai dada itu harus istiqomah gitu. Tadi kalau semua berdasarkan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita menutup dada, menggunakan hijab menutup dada, begitu diangkat sedikit itu kita udah kerasa something wrong nih gitu. Tapi kalau kita kebiasaannya udah dinaikkan, udah di model-model kayak gini, baju kita biar kelihatan, perhiasan kita yang kita lindungi, dada kita
itu ditampak-tampakkan ya udah gitu. Itu karena kebiasaan gitu. Jadi istiqomah itu landasannya adalah tadi mau lurus. Lurusnya siapa? Al-Qur'an Sunnah dulu gitu. Terus istiqomah agar apa? Endingnya bahagia gitu. Ya, endingnya bahagia. Ya, misalkan going steady atau pacaran ya teman-teman itu biasa. Ada yang sudah membiasakan diri. Itu kan nggak dilarang Bu, selama kita itu menaati Allah dan Rasulnya. Kan taat, tapi kan pacar tetap pacar Bu, ya udah gitu. Tapi kalau istiqomah melawan itu memang susah gitu, karena kita something sesuatu ya kayak menabrak modernisasi gitu. Contohnya saya perjodohan misalkan, kenapa sih gitu? Udah semester akhir nggak punya calon, udahlah nanti ada. Nah sekali lagi semuanya kembali lagi mau istiqomah, kokoh, sungguh-sungguh ditarik lagi ke belakang, lurus dulu, yakin dulu. Orang nggak bisa istiqomah kalau nggak lurus. Kalau nggak yakin gitu ya, selama lurus dan yakin pertolongan Allah itu selalu ada gitu ya, termasuk berpakaian, memilih pakaian, tadi mengikuti sunah-sunahnya, makan duduk, makan minum duduk ya, pakai tangan kanan, sisir mulai dengan kanan, pakai baju mulai dengan yang kanan, itu semuanya perlu keistiqomahan, dan istiqomah itu semuanya latihan, dan latihan itu dibangun atas kesungguhan. Mundur lagi kayak tadi lagi gitu. Jadi mau istiqomah memang berat gitu. Ya. Misal ya kalau saya contohkan dulu ya teman-teman Mbak Retno itu yang dulu pakai make up nih. Ya, secara syariat make up itu diperbolehkan tapi di rumah gitu. Di rumah karena kan menampakkan perhiasan kita itu termasuk dalamnya adalah kan wajah. Ya kalau kita cantik itu berikan kepada suami kita. Pokoknya di keluarga itu boleh, kalau di rumah anak saya punya make up juga udah pakai aja di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau keluar kalau bisa jangan, diminimalkan aja. Bedak itu maksimal. Misalkan saya begitu. Jadi saya memang paling anti dan saya memegang itu gitu. Kalau Allah sudah menghendaki demikian ya udah kita ini. Jadi jangan sampai ada pilihan lain ketika Allah itu sudah memilihkan yang terbaik buat kita. Gitu, betul, Masya Allah ya. Mang istiqomah tuh berat ya enggak istirahat ya. Iya, tapi insya Allah pahalanya surga ya Bu ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya masih ada 2 pertanyaan ini dari Rosyana Ulya Dewi dari Universitas Semarang USM ya. Ya. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita menjadi wanita yang taat dan ikhlas dalam beribadah? Membaca Al-Quran di saat berada di lingkungan perkuliahan terkadang merasa tidak fokus. Atau kadang nih kalau dulu saya di kampus baca Quran di kuliah itu kadang teman-teman dianggap kayak sok solihah, sok ini gitu. Ngumpet-ngumpet akhirnya bacanya. Nah, itu gimana? Kalau saya kenapa kita ribet dan bingung apa kata orang? Kita fokuslah apa kata Allah gitu. Kalau saya ya. Jadi apa kata Allah? Selama Allah itu sudah, kita akan kerasa nih kalau kita kayak benar-benar. Jadi kalau saya itu di kantor itu kan karena kalau saya pulang tilawah 1 juz itu capek gitu. Karena saya sekarang apalagi saya berusaha mengamalkan surat-surat pilihan. Jadi Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah itu pagi, Al-Mulk malam gitu kan. Itu setiap hari gitu. Jadi saya amalkan itu 1 juz plus surat-surat pilihan. Nah, itu berat banget. Jadi kalau sampai rumah itu berat. Jadi saya biasakan waktu duha itu ngaji di kantor, di ruangan saya. Ataupun di ruang-ruang dosen itu saya juga ngaji. Jadi teman-teman itu sudah tahu, ya Allah ini ngaji terus Ustazah gitu. Jadi kalau masuk ruangan, ya saya nggak tahu juga itu yang menyampaikan Allah ya. Jadi kalau pas buka ruangan mesti saya pas ngaji gitu. Ngaji terus katanya. Ya piye aku urung sak juz, saya bilang gitu ya. Jadi itu jangan sibukkan kita dengan penilaian orang atau apa kata orang ya. Jadi lebih baik kita sibukkan dengan apa kata Allah ya nanti gitu loh. Jadi itu fokusnya. Jadi kita mau tilawah nih yang kondusif, misalkan saya pun juga di musola atau di ruangan, atau kalau nggak ada ruangan ya duduk aja di ini pakai pakai handphone kan sekarang udah bisa juga ya. Jadi dimanapun nggak apa-apa sih menurut saya, mau tilawah mau dzikir ya. Kalau saya pulang maksurat itu juga saya nggak duduk di rumah. Kadang perjalanan pulang selama saya punya wudhu saya maksurat. Jadi sampai rumah udah selesai. Nanti setelah itu ini yang termasuk tips atur waktu juga ya. Jadi di rumah udah selesai, tinggal saya siram-siram tanaman saya gitu, tinggal beres-beres dan seterusnya. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan dzikron kathiron ya,
mengingat Allah dengan banyak kayak tadi ya, wadzakirallahu katsiran, wadzikarallahu katsiran ya, itu dilakukan aja. Jadi jangan sibuk kata orang. Saya juga selalu bilang, dulu pernah dibilang Bu Grace itu pucet gitu, mau dipakai lipstik sedikit, saya cuma senyum aja kayak gitu. Jadi waktu wisuda, pada awalnya dulu saya pejabat karena saya harus naik karena senat, itu kan ya. Senat itu kan biasa di depan. Dulu awal-awal pada ngebully, ayo ya tarik kamar mandi, dikasih ini, dikasih dirias dulu, di make up dulu, di make up dulu. Saya bilang pentelengi kayak gitu kan. Oh, enggak berani katanya gitu. Terus akhirnya udah biasa. Wisuda kedua dan seterusnya udah biasa melihat wajah saya yang asli seperti ini gitu. Ya, jadi itu tergantung dari keyakinan ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih disibukkan apa kata orang, itu nanti malah kita nggak jadi beramal baik gitu. Tapi kalau kita bingung, oh ya Allah bener nggak ya, ridho nggak sama saya? Allah ridho nggak kalau hijab saya kecilkan? Allah ridho nggak kalau saya pakai celana yang ketat? Allah ridho nggak? Pikirnya itu Allah ridho terus gitu. Karena ridho Allah itu benar-benar sesuatu yang itu menghadirkan kemudahan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau, itu ya udah, itu pilihannya hanya itu sih, Mbak Retno. Iya benar. Berarti mendingan kita tuh fokus sama Allah ya. Kalau kita masih nggak fokus tuh berarti ada kemungkinan niat kita bukan karena Allah ya, karena ada yang lain. Masya Allah ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang masuk di chat ini dan waktu juga sudah sesuai dengan ini. Ini terakhir dari Yasmin Maida. Ini Masya Allah ternyata dari Universitas Pekalongan. Oh ya. Bagaimana cara menjadi wanita solihah yang lembut? Aduh, bukan aku ini. Bagaimana cara menjadi wanita solihah yang lembut dalam perkataannya, serta tidak menyakiti, dan cara menahan amarah bagi seseorang yang sulit untuk mengontrol emosi. Ya. Oke, baik. Teman-teman, menjadi wanita solihah itu kan saya selalu bilang berproses. Saya pun juga merasa belum solihah banget, belum solihah gitu ya, karena itu sesuatu yang kayaknya berproses terus, dan setiap hari Allah asah dan asuh kita, bahkan asih ya, asuh kita agar menuju ke sana. Dan kita berharap ketika kita ending dari hidup kita dipanggil oleh Allah, itu gelar itu sudah ada di dalam diri kita. Dengan apa? Misalkan kamu jadi wanita solihah, suami kamu itu ridho sama kamu, udah kamu masuk surga, gampang aja gitu ya. Tapi bagaimana kemudian semua warga net yang ada di rumah, ya minimal yang di rumah teman-teman, warga net ya, netizen yang ada di rumah ini ridho sama kita. Contohnya apa? Umi itu baik loh, ada statement Umi baik, setiap kali beli makanan buat kita. Umi itu baik loh, gini-gini. Umi itu baik loh, dan itu perkataan itu tidak akan hadir ketika saya belum tiada. Gelar itu tidak akan disematkan kepada kita ketika saya belum meninggal. Ya, maka meyakinkan diri kita sendiri bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, yang di rumah itu ridho sama kita. Siapa yang bisa menggaransi kasih statement nih, anakku solihah? Orang tuanya udah bilang gitu, dia pintar ngaji, tahu betul kesehariannya, ya rajin puasa, udah menggaransi, udah kasih trademark nih ke jidat kita, anakku baik, solihah. Anak kita, anak saya, misalkan udah kasih jidat, ibu solihah, umi solihah, ya tahu keseharian kita, tilawah, zikir maksurat, mendengarkan yang baik, mendengarkan musik yang baik, ditonton yang baik, ya mengajar yang baik, kalimatnya nggak pernah kalimat kasar. Gimana caranya kita halus dan kita nggak keluar kalimat kasar? Ya itu tadi, stepnya itu di awal tadi loh teman-teman. Kita itu mau solihat, lurus dulu. Kita itu nggak ngomong baik, ya kita itu nggak ngomong yang nggak baik. Kita itu ngomong yang hanya baik-baik karena kita mencontoh siapa sih? Yaitu para sahabiat, Hajar, Maryam. Itu kalimat yang keluar itu karena itu kalau bahasa kasarnya itu kayak Akim dulu kasih tausiyah itu. Ceret itu, gitu ya. Ceret itu kalau diisi sirup keluarnya apa? Sirup kan? Ya. Ceret itu diisi kopi keluarnya kopi. Tapi kita akan lihat, pernah ada ya contoh kasus misalkan nih, ketika melahirkan. Ya ini contoh ya, ini saya ceritanya agak tua-tua karena yang model sekarang mungkin nanti ada contohnya ya. Ketika melahirkan itu, yang keluar kalimat itu kan kondisi terdesak ya, kondisi terdesak kesakitan.
Yang keluar kalimat apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sakit karena sakit, Allahu Akbar, astagfirullah gitu ya. Tapi beda dengan orang yang kebun binatangnya keluar semua, malah ngata-ngatain suaminya kayak gitu. Itu karena apa? Yang masuk inputnya sama outputnya beda gitu. Jadi Jadi kalau kita biasa diisi dengan kebaikan, maka kita mau ngomong jelek aja itu sudah bibirnya itu rasanya kayak remnya itu udah canggih banget gitu, ngerem makan banget kalau istilahnya Jawa ya. Jadi remnya itu makan sekali. Gitu belum ngomong. Bahkan belum ngomong itu sudah direm. Ada sesuatu yang mengingatkan dia, notifikasi zret, nggak boleh ngomong kayak gitu. Gitu. Udah kayak gitu. Jadi mau jadi ngomong halus maupun apa, kita macam-macam orang ya. Model saya mungkin cerewet di rumah ya, tapi cerewetnya cerewet yang beda kan, nggak yang kasar, nggak yang gitu, karena di beberapa yang saya temu misalkan ada yang sama suaminya, kowe, oh jangan tuh ngomong kasar sekali sama suaminya. Ya Allah, suami itu adalah surganya kita loh. Kalau kita belum nikah itu sama ibu ya, ada di telapak kaki ibu, tapi begitu suami itu telapak kakinya gitu. Kenapa? Karena kalau kita meninggal ridho, udah surga gitu. Nah, dia apa-apain? Suamimu ridho udah surga. Nah, kayak gitu. Jadi mau kasar atau biar kita halus gitu ya, enggak kayak, karena masing-masing beda ya. Tapi halusnya kita itu semuanya dari latihan awal. Terus praktis, terus latihan, direm, coba ngomong yang benar. Jadi ngomong yang benar, diisi dulu di inputan kita yang banyak. Banyak zikir, banyak istighfar, baca Quran, itu nggak mungkin nanti keluarnya tetap yang buruk-buruk, nggak mungkin. Itu auto kok. Istilahnya itu aura yang ada dalam tubuh kita, seluruh sel-sel dalam darah kita itu nanti semua mendoakan kebaikan kita, jadi yang keluar di mulut kita itu hal-hal yang baik. Ya, bahkan saya dengan mahasiswa saya nggak pernah membodoh-bodohkan, misalkan Mas tolong deh gitu. Itu aja saya mikir caranya yang terbaik gimana gitu. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang keluar dari mulut kita itu pasti dipertanggungjawabkan. Kalau itu melukai, itu luar biasa. Ada yang dosen yang kan ada yang killer ya. Pasti di setiap kampus ada yang killer ya. Killer itu bala, ya pasti ada. Ya pasti ada, nggak tahu itu 1, 2 pasti. Itu jengkelnya banget ya. Menggemaskan super duper ya. Terus apa yang keluar dari doa dari mulut orang-orang yang kita dolimi dengan kata-kata kita, pasti rasa ya gue ya. Itu entah nggak ngomong tapi pakai hati, itu kerasa gitu ya, artinya mendoakan titenono gitu ya, lihat aja nanti kayak gitu kan. Nah itu yang kita nggak inginkan pada itu. Jadi tetap di koridornya lurus, tetap latihan terus cara ngomong, tapi kasih input ya. Kasih masukan tubuh kita itu dengan hal-hal yang baik, maka keluarnya itu akan baik. Itu Mbak Retno. Iya, siap. Tapi sebenarnya kalau lembut itu bukan berarti yang suaranya halus gitu ya. Sebenarnya yang berkata baik gitu ya. Nanti kalau kayak gitu orang-orang Sumatera nggak bisa jadi lembut. Sumatera, Medan gitu ya. Iya, itu kan ini ya. Insya Allah itu ya. Sebentar saya cek lagi apakah masih ada. Insya Allah sepertinya sudah semua. Bu Grace, Masya Allah nih materinya luar biasa. Jadi mudah-mudahan benar-benar bisa jadi apa ya, buat kita ini masukan yang inilah biar kita bisa jadi wanita salihah. Mungkin bisa closing statement Bu terkait materi hari ini, monggo. Suaranya Bu. Sudah. Menjadi perhiasan dunia itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita mau jadi apa, mau yang jadi permata, mau jadi berlian, mau jadi emas, mau jadi perak, disilahkan gitu kan ya. Tapi selamat berlatih ya teman-teman. Untuk mensolihahkan diri itu berat, tetapi pasti ada cara Allah untuk mengasah asih kita agar menuju ke sana. Itu Mbak Retno. Ya, Bu Grace, jazakumullah khair materi hari ini. Sekali lagi tadi ya, emas aja untuk bisa jadi emas terbaik butuh ditempa ya. Apalagi kita sebagai seorang wanita, pasti kita butuh tempaan yang luar biasa agar menjadi wanita yang solihah. Jazakumullah khair Bu Grace atas ilmunya dan segenap panitia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi
bekal kita ya ke depan, insya Allah biar menjadi seorang Ya. wanita yang solihah. Ya. Saya mohon sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Retno Widowati yang telah berkenan menjadi moderator pada pagi hari ini. Acara kembali lagi dengan saya selaku pembawa acara. Acara selanjutnya mungkin teman-teman sekalian dapat membuka kamera masing-masing untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman panitia, apakah sudah siap? Baik, bisa saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada Ibu Grace. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya nutup doa, ya udah. Ya. Pakai doa Robito aja ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bil khairi hisab. Allahumma innaha ta'lamu qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadas ala ta'atik wa ta'ahadas ala nusrati syariatik wa wathiqillahumma rabitataha wa atimmutaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamli tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amisha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amin. Terima kasih kepada Ibu Grace yang telah memimpin doa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara serta moderator dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Saya Siti Mufidah Ulia selaku pembawa acara talk show Kemuslimahan Online. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri dan sampai bertemu kembali pada acara-acara selanjutnya.